Putri, kenapa kamu menyuruh saya untuk mencuri keranda ini? Kenapa? Kamu nggak mau? Bukannya kamu tahu kalau aku ini siluman ular. Itu sebabnya kita gak akan pernah bisa bersatu. Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Suara apa itu? Jangan gusur kami! 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 Kurang ajar. Mereka benar-benar demo. Kalau aku berhasil mendapatkan pusaka kujang itu, pasti aku akan menjadi orang sakti dan bisa menumpas seluruh pasukan ular hingga pasukan harimau menjadi yang terkuat. Dan ayahanda akan bangga padaku. Aku harus mendapatkan pusaka kujang itu. Kalian bertiga jangan berisik. Bagus. Satu, dua, tiga. Serang! Ya! Sebentar lagi, pusaka kujang ini akan menjadi milikku. Pergi kamu, sebelum aku membinasakan kamu. Karena kamu sudah mau mencoba mencuri-curi kujang pusaka milik Prabu Siliwangi. Aku tidak mau. Aku harus memiliki pusaka kujang ini agar aku menjadi sakti mandraguna. Ya! Pangeran! Dia mati. Kalian cepat bawa jasadnya. Pangeran!
Aku sudah berjanji pada Prabu Siliwangi untuk menjaga pusaka kujang dengan mempertaruhkan hidupku. Dan setelah ini, hubungan manusia harimau dan siluman ular pasti akan memanas. Rajendra! Siapa yang membunuh anakku? Nyi Blorongki yang telah membunuh Pangeran Rajendra. Karena Pangeran Rajendra ingin mengambil pusaka milik Nyi Blorong. Aku akan membalas pada Nyi Blorong, akan membahas semua siluman ular. Dengar, sekarang kita harus menyiapkan diri dan menyerang pasukan ular, serta merebut pusaka kujang, supaya aku tetap bisa berkuasa. Karena hanya dengan pusaka kujang, aku tidak bisa dikalahkan. Wah, Mas, kok kita kesini sih? Bukannya kita mau ke rumah kamu ya? Maaf, saya tidak ajak kamu ke rumah saya. Karena apa? Di rumah saya ada istri saya yang lebih cantik dari kamu. Istri? Jadi kamu udah menikah? Bukannya selama ini kamu menduda ya, Mas? Kamu siapa? Ini istriku. Cantik kan? Istriku, ini tuh kami. Dan ingat, besok aku akan menguasai panti itu. Enggak, aku nggak mau. Sekarang kamu terjun ke bawah. Hati ya. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Sementara orang ini akan mengusir dan membongkar ini secara paksa. Apa salah anak-anak ini, Pak? Sehingga kalian tega mau mengusir paksa kami dari panti asuhan ini, Pak. Pergi ya. Jangan pergi. Pak, jangan Pak. Jangan Pak. Minggir. Jangan Pak. Minggir. Kasihan anak-anak itu. Saya harus lapor sama warga yang lain. Biar Pak Somad didemo atas perbuatannya ini.
Bang, kasihan bener ya. Kalau tuh anak-anak panti, terus bener-bener pantinya itu digusur. Terus mereka pada mau tinggal di mana? Ya, gue juga kepikiran Rokaya. Cuma mau ngomong apa, kita mau bela-belain juga ya malah hancur. Kita kan orang kecil. Iya, tapi harus gimana lagi Namanya tuh? juga orang, Cing. Kadang lupa diri, Pan. Tapi kita bantuin apa? Yuk. Iya, insya Allah aja kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kenapa? Gawat, Be. Gawat. Gawat pokoknya, Be. Ya kenapa? Gawat apaan? Ngomong apa yang tenang, gue guyur nih. Panti, Be, mau dibongkar paksa. Sampai bawa preman-preman, Be. Waduh, kamu ngomong bener nih? Beneran, Be. Tenang. Ya udah kalau gitu gini. Gini, Be. Kasihan anak-anak panti, Be. Diusir. Kan? Cutang, Be. Ya, Dulu kalem. Gue tarik napas dulu lu juga. Ya udah kita jalan ke sana, kita bela-bela aja. Enak aja. Ayo, Juk. Ya udah jalan duluan deh. Gue begini. Ya, beresin dulu. Tunggu. Maaf Bapak Somad, saya sebagai anggota pertahanan sipil sebagai ujung tombak keamanan NKRI memohon kepada Bapak Somad untuk menghentikan semuanya nih. Kasihan anak-anak lah. Ya Pak, kasihan mereka Pak. Masak sendiri, tidur sendiri, cuci baju serba sendiri. Kasihan Pak ya, jangan ya. Ini apa kalian? Ingat ya, kalian itu anak buah saya. Apa mau kalian saya pecat? Hah? Aduh Pak, jangan Pak. Kalau Bapak pecat, saya mau makan apa Pak? Ini aja nih, Parto aja dipecat. Enak aja. Makanya dengar apa yang saya lakukan. Ayo, bongkar panti ini. Ayo. Bapak jangan Pak. Jangan Pak. Somad. Hah? Biarin gue lagi marah. Dengerin gue ya. Gua rambutan dari Pondok Labu, gua kecapi dari Cililin. Jadi orang lu jangan so tau adepin nih gua. Saben nih. Enak aja main bongkar. Kagak boleh. Iya. Ya lu dasar somai suwe lu. Usir mereka sekarang juga, usir. Putri Selendang Merah, istriku. Tolong bantu aku. Istriku, datanglah. Suamiku membutuhkan bantuanku. Istriku benar-benar datang. Ayo, ambil barang-barangnya semua tuh. Iya dah. Ayo kerja. Ambilin barang semua. Saya akan rekam ini sebagai bukti. Jadi kalau ada yang komplain, saya punya bukti. Kalau anak-anak panti ini sendiri yang membongkar pantinya. Semuanya udah beres, Pak. Oke, cabut. Ini semua buat Bapak. Sebagai tanda terima kasih saya, Bapak sudah membantu mencarikan tanah yang sangat strategis buat proyek saya. Oh iya. Pak Edi, terima kasih ya. Dan ini surat-surat dan sertifikat tanah yang sudah saya urus semuanya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Iya Pak. Agus! Gus! Iya Pak. Nah, ini buat kamu. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, Pak Camat meninggal Pak karena serangan jantung. Staf di sini mau melayat ke rumahnya Pak Camat Pak. Meninggal? Iya Pak.
Ya udah, kamu sama staf yang lain duluan ya. Nanti saya nyusul ya. Ya. Makasih banyak nih, Iya, Pak. iya. Astagfirullahaladzim. Kok orang-orang gak ada yang mau dengerin suara gue? Wah, kalau begini nih hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mandal ladzi yasma'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wa ma fil ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tas siapa nih? Ini tas siapa nih? Lalu ya? Udah tenang-tenang. Kenapa kalian semua malah mengambil barang-barang anak panti? Bukan, tadi justru si Somat tuh, si Tomat bener-bener sialan diangkal, dia mau ngerusakin ini, mau ngebongkar, kita nyegah. Wah, ini mah pasti. Pasti banget, yakin. Yakin apa sih, Kak? Tuh, si Somai pakai guna-guna. Somat. Ya udah begitu sama aja namanya. Somai ke siapa ke? Pokoknya dia tuh pasti pakai guna-guna. Biar kita tuh kagak nyadar. Ini kayak begini nih. Bener kali, Tat. Suwe tuh orang tuh. Balikin. Sebaiknya kita pergi ke kelurahan, minta pertanggungjawaban Pak Somad. Ya udah kalau begitu, anak-anak biar masuk ke panti lagi, kita jalan ke tempat kelurahan. Ayo, Pak. Nah, aja si Somat berani banget nyirup gua. Jagoan Betawi disirup. Gibang kali. Ajol, ngapain lu? Kamu bukan anak panti. Kang, tungguin, Cuk. Woi, Tomat. Baru. Somat. Ini dia. Somat, Bapak harus tanggung jawab karena sudah ngusir paksa anak yatim dan memindahkan barang-barangnya. Bapak kudu tanggung jawab. Saya yang disalahin, kan kalian sendiri yang melakukannya. Udah salah pakai belaga pilon, makanya matanya mendelik. Bilang aja ente guna-guna semua warga. Buktinya gua semua sama warga ngancurin itu panti. Anak-anak panti juga ikut ngancurin. Kagak mungkin. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Waduh. Punya bukti nggak? Ada. Mana kagak ada. Lagian kamu tahu kan, panti itu tanahnya milik pemerintah, bukan milik kalian. Jadi wajar kalau saya hancurin. Ntar kita cari bukti-buktinya. Kalau kita tuh diguna-gunain sama Pak Somai. Iya, Somat. Kalian benar-benar provokator ya. Pak, Bapak udah kotor masih aja banyak alasan. Wah, gua kasih Tenang semuanya. Diam kamu. Sabar. Jangan terbawa emosi. Kita ini belum ada bukti. Baiknya kita bubar semua. Ya Ustaz aja yang bubar dulu, Ustaz. Lu juga. Ntar ya. Cari buktinya. Awas lu ketemu di kali. Gua tampol lu ketemu di kali. Gua tampol lu. Mau dipecat lagi kalian berdua? Pasti Sabeni sama Rokaya yang menghasut warga biar protes. Lihat aja nanti. Istriku, coba lihat. Kita punya uang banyak sekali. Kamu lihat. Tapi saya ada satu lagi permintaan. Saya ingin sekali menjadi camat, pengganti camat yang baru saja meninggal karena serangan jantung. Jadi, saya minta kamu tolong bantu ya. Kalau kamu terus setia, kamu pasti akan jadi camat, Mas. Kamu jangan khawatir. Namanya lurah kudunya memihak sama masyarakat. Iya ya, kenapa? Ya itu mau ngebongkar panti. Oh, si Somai. Somat. Mau kemana ya mereka tuh? Aku nggak bisa kehilangan mereka nih. Istriku, Putri Selendang Merah, datanglah, datanglah, istriku. Istriku, akhirnya kamu datang juga. Kamu tahu, malam ini kamu akan mendapat 2 orang itu.
Untuk itu, aku minta jabatan tinggi sebagai pengganti Pak Camat. Bagus. Aku senang mendengarnya, Mas. Gue gede kepalanya baru tahu tuh orang, tak? Jangan. Kalau begitu, sekarang aku pulang dulu, biar nggak ada yang curiga. Hujan kagak, beledeknya gede-gede amat, ngeri amat ya. Iya ya, aneh banget ya. Apaan? Lucu buset, cakep banget itu cewek. Ganceng banget sih. Yang bukan ganteng, cuma ngeliat emang faktanya cakep. Kaki ganteng. Udah dah, jangan berisik masalah gitu. Suwe lu. Loncat ke bawah sana. Kalian akan menemukan surga. Loncat. Astagfirullahaladzim. Nya, babe, istighfar. Ngapain sih ngalang-ngalangin aja ah? Mau loncat juga ya? Yuk, aduh. Lu kagak tahu aja babe mamanya mau diajak ke surga ini. Ayo. Jangan loncatnya, jangan. Mereka dalam pengaruh perempuan ini, Nadine. Kamu mau ikut campur urusanku? Siapa kamu? Aku Putri Selendang Merah. Dan orang-orang itu adalah tumbal yang telah dipilihkan aku. Jadi kamu jangan coba-coba mencegah. Aku Nyi Blorong dan aku tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Tolong! 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 Ustaz, ada yang minta tolong, dengar kagak? Tolong! Iya, dengar. Sampai langsung yuk, Ustaz. Udah yuk. Siapa Ustaz? Siapa ya? Ayo, Pak. Nadine, aku harus pergi karena warga sedang mau datang. 1, 2, Ucup, bantuinnya sama babe Aye. Cepet pegangin. 3, 4, 5. Aduh. Ini apa-apaan sih? Alhamdulillah. Ini di mana sih? Oh, ngapain? Ngapain apa? Gue juga bingung nih ngapain. Tadi ada cewek. Iya, mana ya? Cakep banget, kemana ya? Iya. Cang. Dia mau ngajak kita ke surga. Astagfirullahaladzim. Dari tadi kagak ada siapa-siapa. Mimpi kali, Babe. Yang bener lu. Yang bener ah. Ini pasti nih ada hubungannya sama si Soma itu. Pak Soman. Soalnya tadi kita habis ngedemo dia ya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Belum ada bukti. Buktinya, kata dia tuh begitu. Buktinya mau bunuh diri nih. Masa sih? Ya tadi Encang mancingnya mau bunuh diri. Masya Allah. Canda. Selamat pagi, Pak. Pagi? Loh, ini ada apa nih? Kok rame-rame kesini?
Loh Pak, kan kita diundang untuk ke kecamatan menyambut camat baru Pak. Camat baru? Memang sudah kepilih untuk gantiin? Saya nggak dikasih tahu ya? Kan Pak, undangannya udah saya serahkan ke Bapak kemarin. Mungkin Bapak lupa dan belum membukanya. Jadi gimana Pak? Mau bareng berangkat kita? Gimana nih kalau aku nggak bisa nolak kalau kayak gini? Camat kan atasanku. Kalau sampai menolak undangan, bisa-bisa posisiku terancam. Pak, bagaimana? Mau bareng? Ya udah, ayo kita jalan. Baik Pak. Putri, mana janji kamu? Kamu bilang aku pasti jadi camat. Tapi mana? Mana janji kamu? Kamu gagal jadi camat itu karena salahmu sendiri. Dengar Putri, aku sudah tidur dalam keranda ini. Aku sudah melakukan semuanya untuk kamu. Tapi hanya satu kali gagal. Itu membuat kamu tidak membantu aku lagi Putri. Jawab Putri, jawab! Oke, jadi apa gunanya pengorbanan saya selama ini? Apa gunanya saya menikah sama kamu? Kalau enggak, saya akan bakar semua ini. Saya akan bakar! Apa yang kamu lakukan? Aku rasa itu. Buruan, ih pada lelek banget sih. Tolong! Suara kayak suaranya si Somat ya, kayak Pak Somat suaranya. Iya, si Somai minta tolong. Ben, sekarang kita temuin Pak Somad. Kita tanyakan gimana nasibnya anak-anak panti. Iya, Lagi minta tolong ini. Iya. Tolong! Bener itu suara Pak Somat itu. Wah, ada apa-apa ini? Suka kecil. Aku takut dah. Udah, ayo kita tolongin. Kamu mau melawan aku sekarang. Aku sudah bantu kamu mendapatkan banyak uang. Aku lebih banyak berkorban untuk kamu. Aku sudah berkorban segala-galanya. Tapi mana? Mana janji kamu? Mana? Astagfirullahaladzim. Tadi begitu ceritanya. Tega banget tuh ya Pak Somai ya. Aduh, anaknya meninggal tuh si Anu. Hanya tega kayak gitu, itu mah orang yang kagak punya hati aja begitu lagunya. Kagak punya otak. Iya. Apa yang kamu berikan itu tidak sebanding sama apa yang aku kasih. Ngerti? Beruntung aku tidak minta nyawamu. Kasihan. Kurang ajar. Kita harus tetap nolongin. Bagaimana nih? Agak usah, udah biarin aja. Kelakuan dia sendiri kayak begitu. Permen aja Nanti sejak dia mau bertobat. bahaya kalau gini Tat. Enggak, diri. Iya, Tat. Doa Tat. Buruan Tat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ternyata warga sudah tahu siapa aku sebenarnya. Daripada itu, mendingan aku kabur sekarang. Gimana ini Cop? Gimana Cop? Kagak berani. Kurang ajar. Kalian berani cari perkara denganku.
Kalian benar-benar mencari perkara denganku ya. Kalian belum tahu kekuatanku yang sebenarnya. Jarap lu sambil gede lu kan. Nadine, saatnya aku pergi. Baik, Nyi. Terima kasih, Nyi. Sama Iya. Mana tadi? Tuh. Itu. Mana? Itu Pak. Somat tuh. Sadar kayak apa aja biar dibimbing Pak sadar sebelum nyawanya hilang. Gimana sadarin dulu gimana Tat? Lusin sebelah. Ntar ada yang batal lagi. Cek lo. Sadar dulu sebelum Istighfar. Iya. Mas Somad, sebaiknya bertobat sekarang ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasian banget ya itu. Rana Ini bisa menjadi terbang. pelajaran buat kita semua. Bahwa menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya sangat besar. Dulu para sahabat takut kalau ditunjuk jadi khalifah. Khawatir kalau dia itu tidak bisa berbuat adil pada rakyatnya. Tapi justru sekarang ini sebaliknya. Malah berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Karena ingin berkuasa dan bisa melakukan apapun dengan kekuasaannya yang sah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat nanti, yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah, yang paling jauh kedudukannya dari Allah, adalah seorang pemimpin yang zalim. Mari kita sama-sama mendoakan Pak Somad. Ya, setelah itu baru kita urus jenazahnya. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, peserta berikutnya. Hai, nama kamu siapa? Manda. Oke, saya mau lihat kamu acting Kernet Metro Mini. Hah? Kernet Metro Mini? Udah, nggak usah sok kaget kayak gitu. Coba aja. Ayo. Blok M. Yuk. Ayo. Ya udah. Sekarang gue pengen lihat lu acting jadi tukang jamu gendong. Kasih wignya. Oke. Udah siap? Silakan. Jamu mas, jamu. Ayo coba iki jamu tak gendong. Aduh. Ayo coba mas, iki ono jamu kencur, jamu kuat. Jamu apa maning iki enak pokok wes. Ayo. Gimana Pak? Saya lolos? Lolos? Lu nggak nyadar ya? Siapa lo? Maksud Bapak? Seharusnya sebelum datang ke lokasi casting, lu tuh kaca dulu di rumah. Punya kaca kan di rumah? Lihat dong peserta yang lainnya. Ada nggak yang kayak lo? Wajah kayak lu tuh nggak pantas masuk TV. Saya nggak akan ngelupain kejadian ini. Ingat kalian semua. Suatu hari nanti saya pasti bakalan masuk TV. Menjadi artis terkenal. Lihat kalian semua ya. Lihat kalian semua. Kamu pingin Simbah membuka auramu? Iya Mbah.
Saya kepingin sekali jadi artis. Udah puluhan kali saya ikut casting selalu ditolak, Mbah. Apa iya, Mbah, dengan aura saya dibuka, Mbah bisa mempercantik diri saya? Terus saya bisa ikut sinetron, bisa jadi bintang film, Mbah. Kalau kamu ingin terlihat cantik, Simba harus membuka auramu dengan kunang-kunang. Gimana caranya, Mbah? Itu gampang sekali. Tapi kamu sanggup membayar maharnya? Sebab maharnya itu mahal sekali. Berapa saya harus bayar, Mbah? Ini, segini cukup, Mbah. Ini belum cukup. Ini, Mbah. Apa sudah cukup? Cukup. Lebih dari cukup. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Mbah? Malam ini juga kamu harus mencari dan mendapatkan kuku. Bagaimana? Kamu sanggup? Reno, ayo kita temuin Nadine. Amar, mending kita pulang aja deh, ya. Kita ngapain kesini coba? Enggak, aku pengen buktiin kalau kamu sama Nadine itu benar-benar udah nggak ada apa-apa, udah selesai. Dan kita akan segera menikah. Ayo ah. Ya udah, kamu gak usah narik-narik aku gini dong. Mau apa kalian? Aku mau kasih undangan ke kamu untuk pernikahan aku sama Reno. Jadi mereka segera mau menikah. Nadine kelihatan shock melihat kartu undangan itu. Apa sebenarnya dia masih berat buat ngelepasin aku? Kamu pasti datang kan ke pernikahan kami? Biar bagaimanapun kamu kan saudara tiri aku, Nadine. Jadi ya nggak sopan kalau aku kirim undangannya lewat kurir. Jadi kita anterin langsung. Iya, makasih. Kamu harus datang ya. Reno juga pasti pengennya kamu datang. Iya kan sayang? Iya. Aku akan datang. Selamat ya buat kalian berdua. Semoga langgeng. Terima kasih ya Nadine. Kalau gitu kami pamit dulu. Dah. Ayo sayang. Kenapa harus Reno sendiri yang nganterin undangan ini? Apa dia sengaja buat nyakitin hati aku? Aku sadar bahwa kita gak akan mungkin bisa bersatu, Reno. Tetapi aku gak sanggup lihat ke kamu bersama perempuan lain.
Apa Prabu benar-benar bisa membantuku mengeluarkan harimau dari dalam tubuhku? Mari kita coba untuk mengeluarkan harimau dalam tubuhku. Aku tidak perlu menjelaskan. Suatu saat nanti, kamu pasti akan tahu. Tunggu, siapa kan? Aku Ratu Ular. Dan ini Nyi Blorong. Kami ingin bertemu dengan Prabu Siliwangi. Baiklah, ikut kami. Kamu jangan putus asa. Masih banyak cara yang belum kita coba. Sekarang istirahatlah, supaya kesehatanmu pulih. Kasihan sekali dia. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana tersiksanya dirinya saat ini. Mohon ampun Gusti Prabu. Ada tamu hendak menghadap Gusti Prabu. Selamat datang di istanaku, Nyi Blorong. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Aku ingin memperkenalkan Nadine, Ratu Ular yang baru. Sebab, sebagai Ratu Ular, Nadine memiliki kewajiban untuk ikut menjaga pusaka Kujang. Suatu kebanggaan dipercaya oleh Prabu Siliwangi. Aku mengaturkan hormat, Prabu. Baiklah. Nadine, aku minta sama kamu untuk menjaga pusaka Kujangku dengan sepenuh jiwa raga. Selama pusaka itu aman, maka dunia ini akan tetap aman. Akan aku laksanakan perintah Prabu dengan sepenuh hati. Kenapa aku merasakan ada aura harimau di sini ya? Apa jangan-jangan di sini ada harimau? Atau mungkin Papa Ishan ada di sini? Ada apa, Ratu Ular? Sepertinya ada yang mengganjal pikiranmu. Pantas aja, aku merasakan aura harimau yang sangat kuat. Ternyata bukan papaku, melainkan harimau putih. Maaf Prabu Siliwangi, barusan aku merasakan kalau ada aura harimau yang sangat kuat. Tapi semua itu sudah terjawab bahwa ada harimau putih di sini.
Dia namanya si Putih. Ayo Putih, beri hormat untuk mereka. Karena tujuanku hanya untuk memperkenalkan Ratu Ular dan sekarang sudah terlaksana. Sekarang kami pun mohon pamit. Terima kasih. Akhirnya selesai juga. Aduh. Aku gak akan lupa sama semua penghinaan tadi. Aku akan buktiin ke semua orang kalau aku akan menjadi artis terkenal. Bagi dong. Enak aja. Toh, ini itu data makanan gua. Kalau lo minta, kapan gua gedenya, Toh? Elah, paling perut lu doang yang buncit. Udah pokoknya ya, mendingan lo liatin sekitar sini. Siapa tahu ada yang mencurigakan, Toh. Kenapa lu? Keselak? Bukan, Toh, ada kuburan. Ya memang kita ada kuburan. Ini itu ada kuburan kebongkar. Mulai terang, kuburan ke? Kuburan ke itu? Coba lihat, coba lihat. Aduh, mandi kita. Ayo berbala. Aduh, malah ninggalin ninja motor. Aduh, gua di kuburan. Mulai terang, kenapa lu main kuburan dia? Kita. Takut, takut. Aduh, kita lapor besok. Ayo, ayo. Aduh, aduh. Hah? Ibu, ngapain ada di sini? Gak ketok pintu lagi, gak sopan banget. Kamu kok kotor semua? Dari mana malam-malam begini? Kamu jatuh? Udah, gak usah banyak nanya. Ibu sekarang pergi, siapin aku air panas, aku pengen mandi, kotor semua gatel, Bu. Masya Allah Manda, aku ini ibu kamu. Bicara yang sopan dan pelan. Ibu pasti nurutin kemauan kamu kok. Ya sudah, sana pergi. Manda, Heran ya disuruh-suruh, lihat banget. Apa ini kunang-kunang yang akan membuatku cantik? Loh, kok kunang-kunang itu pergi? Kata Mbak Jambrong, kunang-kunang itu yang akan membuat aku cantik. Apaan sih? Ci teriak-teriak aja, ada apa? Babenya, anu kuburan, aduh, si mayat, si Acun, dikubur. Seh, ngomong yang bener lo. Kita cang gue yang cerita. Ya, apaan? Iya deh, Acun aja yang cerita deh. Di sono ada kuburan, kebongkar lagi, Cang. Astagfirullahaladzim. Oh, ada kuburan, ada orang ngebongkar kuburan lagi maksud lo? Cang, bener. Astagfirullahaladzim. Lu, udah tahu Babe? Lalu bagaimana sih, kan dia ngomong barusan ribet banget sama lu, cungkring, emang dasar lu ah. Aduh, panik ke Babe. Beneran lu kuburan ada yang ngebongkar? Iya beneran, Cang. Ya beneran. Sekarang itu udah ada yang rapiin belum tuh kuburan? Nah, itu dia, Cang. Belum ada. Tatut. Oh, kita takut berdua. Tatut apaan, gimana sih Tat kalau begini? Kita rapiin Tat ya. Ayo udah rapiin aja, jalan lagi di sebelah mana? Oh, sono, Tat. Ya udah jalan dulu. Tapi kita nggak mau, takut kita tunjukin, diikutin mas. Ini bener nih anak ya. Ansip PA, ayo Cang lu tuntun dah. Kita rapiin ya Tat ya. Diikutin. Lu balik ke masjid. Balik ke masjid kayak kemana kayak pokoknya dah. Gua ngurusin gituan dah. Ya udah deh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Agak usah lah, emang apa lu apa? Ya balik ah. Yang nemenin Cang, takut, Cang. Jok, geret anak nih. Iya, Cang. Tat.
Wah, bagus banget kuteknya. Pasti besok suamiku takjub melihatnya. Iya, tapi ingat Lorin, kamu harus istirahat, jangan begadang. Besok hari pernikahan kamu harus tampil fresh dan cantik. Iya, jangan khawatir. Nanti habis ini aku langsung istirahat kok. Ya. Oh ya, Satu aku lagi ya. boleh minta tolong ambil minum, Bu? Oke, tunggu ya, aku ambil dulu. Terima kasih. Wah, kunang-kunang. Wah, bagus sekali. Wah. Kunang-kunangnya banyak sekali. Ada apa, Rin? Kok ngeliat keluar? Nanti masuk angin loh. Tadi ada kunang-kunang banyak sekali, cantik lagi. Tapi sekarang udah pergi. Kunang-kunang? Iya. Aneh. Kan kunang-kunang biasanya ada di hutan atau di pinggir kali. Iya. Muka kamu kenapa, Rin? Ada apa dengan wajahku? Muka kamu! Tidak! Kenapa dengan wajahku? Kenapa mukaku jadi mengker seperti nenek-nenek? Ini pasti gara-gara kunang-kunang itu. Aku harus mengejarnya. Ada apa ini? Rini! Kenapa wajahmu, Rini? Kenapa? Rini! Kembalikan wajahku. Kembalikan wajahku. Kembalikan wajahku. Kembalikan wajahku. Kembalikan wajahku. Tunggu, Rini. Rini. Aku nggak mau pulang, Ibu. Kembalikan wajahku. Kembalikan wajahku. Nak, ayo pulang, Nak. Nggak mau, Bu. Sebelum wajahku kembali, aku nggak mau pulang. Kembalikan wajahku. Nak, jangan, Nak. Hati-hati, Nak. Enggak, Bu. Aku mau wajahku kembali. Bahaya, Nak. Jangan, Nak. Kembalikan wajahku. Masya Allah. Kenapa hidupku jadi begini, Nak? Padahal besok kamu mau nikah, Nak. Udah dikerjain aku sama Mbak Jambrong. Udah uang habis, perhiasan habis. Tapi hasilnya apa? Muka aku sama aja tetap jelek kayak gini. Kunang-kunang gitu? Loh. Aduh, bus. Aduh, sana pergi. Kalau kamu ingin terlihat cantik, Simba harus membuka auramu dengan kunang-kunang. Astaga, wajahku. Ternyata benar omongannya Mbak Jambrong. Wajahku sekarang cantik. Kalau begini aku akan terus rutin melakukannya. Supaya aku bisa menjadi pemain sinetron. Dan wajahku tetap cantik seperti ini.
Kendalikan dirimu. Pusatkan perhatianmu dalam kesadaran. Cepat atur nafasmu. Bagus. Sekarang aku ingin bertanya. Kenapa kamu mengintai Nyi Blorong dan Ratu Ular Nadine? Maafkan aku, Prabu. Aku tidak ingin menyakiti mereka. Tapi aku sangat rindu. Aku rindu dengan anakku Nadine. Anakmu? Siapa yang kamu maksud? Yang aku maksud adalah Nadine. Nadine adalah anakku. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarmu ke Istana Ular untuk bertemu dengan putrimu. Aku tidak bisa, Prabu. Itu tidak mungkin aku lakukan. Kenapa? Iya, karena harimau masih bersemayam di tubuhku. Itulah, Prabu. Itu sebabnya aku menjauh dari mereka. Kalau aku bersama mereka, pasti aku akan membunuhnya. Aku bisa menemui mereka setelah harimau ini keluar dari tubuhku. Aku tidak menyangka Kisan Jaya sanggup melakukan semua ini. Sebentar lagi bulan purnama merah tiba. Kakang, cepat kau serahkan tahta kakak sebagai raja kepadaku. Anak kakak tidak punya keturunan putra mahkota. Jadi anakkulah yang pantas menjadi penerus kerajaan harimau. Dan sebagai raja harimau, aku berhak menentukan aturan sesukaku. Dan ingat, aku tidak akan pernah menyerahkan tahta ini kepada anakku. Berarti kakang telah mengkhianati kerajaan harimau. Yang berarti kakak telah mengkhianati tradisi leluhur kita. Akang lihat saja, aku akan kembali merebut tahta kerajaanmu. Tahtaku semakin terancam. Aku harus mendapatkan pusaka kujang secepatnya. Karena jika aku memiliki pusaka kujang, tidak akan ada yang berani lagi mencoba merebut tahta